Well, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. So, di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-37 dari serial animasi Donghua Battlecraft The Heaven, yang mana akan melanjutkan pertarungan sengit yang terjadi di Akademi Jianan. Lalu, hal menarik apa lagi nih yang terjadi pada episode kali ini? So, langsung saja. Pertarungan intens yang terjadi di Akademi Jianan membuat ular besar api surgawi yang sebelumnya telah disegel di dalam menara sedikit terlupakan oleh para tetua yang sibuk dengan pertarungan mereka. Akibatnya kini ular tersebut nampak bersiap untuk menerobos segel yang menahannya. Apalagi pertarungan sengit yang terjadi antara kelompok Han Feng dan tetua Akademi kian memanas nih. Nampak masing-masing pihak masih bersikeras dengan tujuan mereka. Yang satu mempertahankan, yang satunya lagi ingin merebut api surgawi. Di sisi lain, kelompok Xian masih terus berupaya untuk menahan Fan Lao demi memberi waktu kepada Xiaoyan yang kini berusaha membebaskan diri dari penjara darah yang menahannya. Meski mereka memahami jika lawan di depannya adalah seorang praktisi Do Huang yang sangat merepotkan untuk dihadapi, namun mereka tetap mencoba untuk memberikan Xiaoyan waktu. Hingga pada akhirnya 3 murid di daftar kuat itu pun saling bergandengan tangan menghadapi ketua sekte darah. Nah, menghadapi ketiga anak muda yang masih bau kencur tersebut, Fan Lao yang mengeluarkan ular darahnya dengan mudah menghadapi perlawanan 3 kelompok Xian, sehingga hanya Xian yang berada di ranah Dowang saja yang mampu menghadapi Fan Lao secara head to head. Bahkan Fan Lao sempat terkejut nih dengan kekuatan fisik yang ditampilkan Xian, yang menurutnya bocil tersebut memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Akibatnya Fan Lao mengeluarkan armor pelahap darahnya demi menahan pukulan yang tak terduga dari Xian. Setelahnya, mereka terus bertukar pukulan yang bahkan membuat Lin Xuya tercengang dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xian. Akibatnya meski Fan Lao yang telah melepaskan armor pelahap darahnya masih cukup kesulitan dengan serangan intens yang dilancarkan oleh si bocil Xian. Sehingga tanpa ragu Fan Lao pun merubah gaya pertarungannya dengan mengeluarkan teknik daun tangan iblis darahnya, sehingga Xian yang sempat lengah pun hampir terkena teknik telapak darah yang dilepaskan oleh Fan Lao. Untungnya nih, Liu Qing dengan tombak pembelah gunungnya berhasil menghentikan serangan berbahaya tersebut. Setelah melihat serangan berbahaya tersebut dihentikan, para murid yang sedang menyaksikan di bawah sempat bersorak nih. Bahkan Fan Lao pun tidak menyangka murid di Akademi Jianan memiliki kekuatan yang besar di usia yang masih muda. Tak lama berselang, Lin Xuya segera unjuk gigi dengan mengeluarkan teknik pedang hijaunya yang langsung menerjang ke arah Fan Lao. Namun serangan tersebut sama sekali nggak berarti nih, karena dengan telapak tangan darah yang dilepaskan oleh Fan Lao langsung mengcounter dan berbalik menghantam Lin Xuya. Untung saja Xian dengan pukulan dahsyatnya mampu menghentikan serangan itu. Tak sampai di situ, Fan Lao segera memasuki kabut darah yang sudah menyebar dengan niat menghabisi kelompok Xian secara bersamaan. Melihat serangan berbahaya yang dikeluarkan Fan Lao, Xian tanpa ragu mendorong duo Liu Qing dan bersiap menghadapi serangan ganas yang telah dirilis oleh Fan Lao.
Namun, bahkan setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu, ternyata masih tak mampu menghentikan serangan dahsyat dari Fan Lao. Nah, di saat-saat terakhir itu, Xiaoyan yang sudah kerasukan oleh gurunya datang dan langsung menghentikan serangan telapak darah dengan api surgawinya. Sontak orang-orang di sekitarnya yang telah merasakan lonjakan kekuatan dari Xiaoyan merasa terkejut nih. Bahkan tetua Hugan pun memuji Xiaoyan sebab dia yakin sosok yang telah memporak-porandakan sekte awan berkabut pastinya memiliki teknik pamungkas yang sangat dahsyat. Bisa dibilang dengan kekuatan Xiaoyan yang ditunjukkan kali ini sangat meringankan beban para tetua. Segera tetua Hugan memperingati Han Feng untuk segera menghentikan invasinya. Namun Han Feng masih bersikeras untuk merebut api surgawi. Dikarenakan dia merasa api surgawi yang merupakan harta bumi yang langka harus diperoleh oleh orang yang sudah ditakdirkan. Oleh karena itu nggak ada alasan lagi untuk terus menyegelnya. Yang berarti setiap api surgawi yang muncul harus diserahkan kepada alkemis seperti Han Feng dong. Ejek tetua Hugan. Han Feng yang sudah tak melanjutkan argumennya segera melirik Xiaoyan di kejauhan, di mana kini dia merasakan sesuatu yang familiar dari pemuda tersebut. Sementara dia memikirkannya, dia beralih melihat ke arah medan pertarungan tetua Suqian. Dia pun memahami meski tetua emas dan perak mampu menahan tetua Suqian, namun jelas mereka bukan tandingan dari praktisi ranah Daozong asli. Maka dari itu dia harus segera mendapatkan api surgawi. Sebab jika penatua Suqian berhasil memenangkan pertarungannya, maka keadaannya tidak akan baik untuk dirinya. Beralih ke Xiaoyan yang segera memberikan pil pemulihan kepada Liu Qing dan juga Lin Xuya. Xian yang melihatnya pun merasa bingung dan segera menanyakan pil apa yang diminum Xiaoyan sampai dia bisa melompati dua ranah sekaligus. Tentu saja guys, Xian gak mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Sebab Xiaoyan bukan minum pil peningkat kekuatan, melainkan dibantu oleh gurunya. Dari sana, Xiaoyan meminta kelompok Xian untuk segera mundur dan menyerahkan Fan Lao untuk dia atasi. Xian yang memahaminya pun meminta Xiaoyan agar dia juga membalaskan dendamnya setelah dikalahkan oleh Fan Lao. Dan mereka pun pergi. Di bawah Lin Xuya berkata jika posisi peringkat pertama seharusnya adalah milik Xiaoyan. Fan Lao yang merasakan lonjakan kekuatan bocah di depannya pun merasa gak aneh nih jika putranya bisa meninggoy di tangan Xiaoyan. Namun Xiaoyan membalas jika untuk menghabisi Fan Ling dia gak perlu menjadi seperti ini. Mantap guys. Dia pun menjelaskan jika kehidupan di wilayah sudut hitam itu sangatlah murah. Jadi sudah hal biasa seseorang dihabisi di wilayah itu. Bahkan jika seorang seperti Fan Lao yang telah banyak menghabisi seseorang, pasti nggak akan ada orang yang menuntut balas. Fan Lao yang menyadari realita tersebut, segera mengatur rencana untuk menghadapi Xiaoyan. Fan Lao yang mengerti jika kelemahan metode Qi-nya adalah atribut api yang kuat dan juga api surgawi, memilih untuk tidak bentrok secara langsung dengan Xiaoyan. Akibatnya dia melancarkan serangan kabut darahnya yang langsung menerjang ke arah Xiaoyan. Namun bagi Xiaoyan yang kekuatannya sudah melambung, dia pun segera membentuk teratai api besar untuk menghadapi serangan kabut darah yang dilepaskan oleh Fan Lao. Karena itu pula Han Feng yang melihatnya dari kejauhan juga berhasrat ingin merebut inti api teratai hijau milik Xiaoyan. Sebab jika dia berhasil mendapatkan dua api surgawi sekaligus, maka selain kekuatannya akan meningkat dengan pesat, dia pun tidak perlu takut dengan ancaman dari para tetua Akademi Jianan. Kembali kepada Xiaoyan yang kini sedang melepaskan teratai api besar ke arah kabut darah di mana Fan Lao berada. Dengan mudah serangan tersebut membakar kabut darah yang dilepaskan oleh Fan Lao. Fallen Heart Flame yang disegel di menara pun juga sempat merasakan nih tekanan api surgawi yang kini sedang membakar Fan Lao.
Tak terima dirinya ditekan oleh generasi muda yang kencing saja masih dipegangin, Van Lau yang kalah pun segera mengaktifkan teknik rahasia perubahan darah yang langsung meningkatkan kekuatannya. Akibatnya dia langsung menghilangkan api surgawi yang sebelumnya telah membakarnya. Xiaoyan yang melihat lonjakan kekuatan Van Lau gak sekalipun merasa gentar nih. Apalagi dengan ancaman-ancaman yang dikeluarkan oleh Van Lau, sehingga pertarungan antara keduanya pun resmi dimulai. Meski Van Lau telah meningkatkan kekuatannya dengan teknik rahasia transformasi darahnya, tak semerta-merta membuat dirinya mendapatkan keuntungan mutlak dalam duelnya melawan Xiaoyan. Meski segala teknik telah dia keluarkan, masih belum mampu untuk menghentikan dominasi dari anak muda yang sangat ingin dia habisi. Mulai dari taijutsu, ninjutsu, bahkan sampai kage bunshin selalu dipatahkan oleh Xiaoyan. Malahan Xiaoyan mampu melancarkan serangan bola api yang langsung meledakkan Van Lau dari jarak dekat. Meski terkena serangan bom api Xiaoyan, masih cukup sulit nih untuk melukai praktisi elit Do Huang. Dan benar saja guys, Van Lau yang keluar dari sumber ledakan langsung bersiap dengan maksud mengeluarkan teknik pamungkasnya yang langsung membuat angin petir darah berkecamuk dengan liar. Tentu saja guys, hal tersebut menarik perhatian praktisi yang bertarung di sekitarnya. Karena guys, Van Lau benar-benar dipaksa untuk mengeluarkan teknik tempur peringkat bumi oleh seorang generasi muda. Xiaoyan yang melihat Van Lau akan menggunakan serangan penuhnya, tak meremehkannya dan langsung bersiap mengeluarkan tekniknya demi menghadapi Van Lau. Bisa dilihat guys, energi hijau dan merah saling berhadapan, bersiap untuk menghabisi lawan di depannya. Hingga pada akhirnya Van Lau merilis teknik pelahap bodi darahnya yang langsung disambut oleh gelombang balok milik Xiaoyan. Akibatnya hasil dari ledakan kedua teknik peringkat bumi tersebut bahkan membuat tetua Jin Yin tak menyangka jika teknik bodi darah milik Van Lau bisa dihentikan oleh seorang generasi muda. Namun untungnya ledakan dahsyat akibat bentrokan kedua teknik tersebut tak mengenai menara pemurnian Qi yang saat ini menyegel Fallen Heart Flame. Praktisi Do Huang muda, api surgawi dengan kemampuan tempur tingkat bumi. Takutnya Van Lau akan kalah kali ini, ujar tetua faksi 8 gerbang. Van Lau yang sudah babak belur pun sudah mulai ketar-ketir nih. Meskipun dia merasa jika kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan bukanlah miliknya, tapi dia nggak mau mengambil resiko untuk terus melanjutkan pertarungan melawan Xiaoyan. Akibatnya dia memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Sembari menunggu batas waktu kekuatan Xiaoyan habis, barulah dia akan mencari kesempatan untuk menghabisi Xiaoyan. Tentunya, Xiaoyan nggak membiarkan Van Lau melarikan diri dan langsung bergegas mengejar dirinya. Van Lau yang dikejar oleh Xiaoyan sempat terkejut karena setelah melepas balok besarnya, Xiaoyan mampu mengejar Van Lau hingga pada akhirnya Xiaoyan pun memukuli Van Lau yang sudah babak belur. Mengetahui Xiaoyan akan mengalahkan Van Lau, para murid yang sedang menontonnya pun bersorak girang puas dengan penampilan Xiaoyan.
Yao Chen yang melihat Fan Lao sudah nggak berdaya segera memerintahkan Xiaoyan untuk menghabisinya supaya dia tidak menyebabkan masalah lagi untuk Xiaoyan di masa depan. Namun serangan yang dilancarkan oleh Xiaoyan ternyata mampu dihindari dengan cepat oleh Fan Lao. Kalau menurut Yao Chen, teknik menghindar yang ditunjukkan Fan Lao adalah teknik rahasia yang menyakiti dirinya sendiri. Karena itulah Xiaoyan pun tak ragu untuk sekali lagi menerjang ke arah Fan Lao. Tapi anehnya guys, Fan Lao yang garang sebelumnya malah memohon belas kasihan nih. Sumpah kocak guys. Tapi nggak digubris dong, dan Xiaoyan pun sekali lagi menerjang. Walaupun Fan Lao sekali lagi bisa menghindar dengan berubah jadi kabut darah, Xiaoyan ingin tahu nih, berapa kali lagi dia bisa menghindari serangan Xiaoyan. Namun secara tak terduga, tiba-tiba saja menara pemurnian Qi yang tak jauh darinya berguncang hebat. Tapi tentu saja kita harus bersabar untuk melihat apa yang terjadi pada menara tersebut di minggu depan.